teman-teman, kembali lagi di video saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 8 tentang informasi dalam praktik. Selamat menonton. Pertama, ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Kinerja dalam beberapa area operasi perusahaan dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan. Hal ini disebut dengan faktor penting penentu keberhasilan atau Critical Success Factors atau CSF. CSF akan berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Sumber daya informasi merupakan satu cara yang baik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menerapkan strategi CSF ini menganggap bahwa informasi merupakan hal yang berharga dan sistem informasi yang baik merupakan salah satu dari CSF tersebut. Lalu selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, di dalam sistem pemrosesan transaksi ini terdapat 4 sistem di dalamnya. Yang pertama, tinjauan sistem atau sistem distribusi. Dia menggunakan diagram arus data atau DFD untuk mendokumentasikan sistem dengan cara yang hierarkis. DFD yang mencerminkan tingkat tertinggi dinamakan dengan diagram konteks. Unsur lingkungan dari sistem distribusi adalah pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Lalu sistem yang kedua ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 4 sistem utama dalam pemenuhan pemesanan pelanggan adalah entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Lalu sistem yang ketiga ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat tiga sistem di dalamnya. Sistem pembelian, dia menerbitkan pesanan pembelian ke pemasok. Lalu sistem penerimaan, dia menerima persediaan. Lalu sistem utang dagang, dia melakukan pembayaran. Lalu sistem yang keempat ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Di dalam sistem ini terdapat 2 sistem di dalamnya, yaitu sistem memperbarui buku besar, dia membukukan catatan yang menguraikan berbagai tindakan-tindakan transaksi ke buku besar. Lalu yang kedua ada sistem pembuatan laporan manajemen. Dia di dalam sistem ini dia membuat laporan neraca dan laporan laba rugi serta laporan-laporan lainnya. Setelah ada sistem pemrosesan transaksi, selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Di dalam sistem ini terdapat beberapa sistem di dalamnya. Yang pertama, sistem informasi perusahaan. Di sistem ini dia memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Dia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Dia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Dia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Lalu selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan merupakan strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada akan lebih murah dibanding dengan menggait pelanggan yang baru. Ketika perusahaan mempraktikkan strategi CRM ini, perusahaan akan menerapkan sistem CRM yang akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada data warehousing. Dia merupakan unsur utama dari sebuah sistem CRM. Dia mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Lalu yang kedua, data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan, bukan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Nah, di dalam data warehousing ini terdapat sistem data warehousing. Dia merupakan suatu sistem penyampaian informasi yang akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi pengguna. Di dalam sistem data warehousing ini terdapat proses ETL, Extraction, Transformation, Loading. Di dalam ETL ini, dia merupakan area pengumpulan tempat data akan proses ataupun akan menjalankan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau loading.
Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Di dalam tempat penyimpanan data warehouse ini terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Dua jenis tabel ini nantinya akan digabung akan menjadi paket informasi. Tabel tersebut adalah tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi, dia merupakan tempat penyimpanan data pengidentifikasi dan deskriptif. Lalu tabel fakta, dia berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, ataupun aktivitas. Sedangkan paket informasi sendiri, dia mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis aktivitas tertentu. Lalu selanjutnya adalah penyampaian informasi. Dia merupakan unsur terakhir dalam sistem data warehousing. Mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, lalu mengubahnya menjadi informasi, lalu menyampaikan informasi tersebut bagi pengguna. Dalam penyampaian informasi terdapat 4 proses navigasi. Yang pertama ada drill down. Dia merupakan proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Lalu yang kedua ada drill up. Proses melakukan navigasi ke atas memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci. Lalu drill across, dia merupakan proses bergerak dari satu hierarki data ke hierarki lainnya. Lalu yang keempat ada drill through. Dia merupakan proses bergerak dari tingkatan yang ringkasan ke tingkatan terendah data yang terinci. Lalu selanjutnya ada OLAP atau Online Analytical Processing. Dia merupakan sebuah peranti lunak yang secara khusus dikembangkan untuk data warehouse. Memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. OLAP sendiri terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada rollup atau Relational Online Analytical Processing, lalu yang kedua ada MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing. Rollup dia menggunakan sistem manajemen basis data relasional standar. Pada umumnya, data memiliki bentuk secara rinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Analisis rollup terbatas hanya pada sejumlah dimensi yang dibatasi saja. Lalu untuk MOLAP sendiri, dia menggunakan sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Pada umumnya, data telah diproses dahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkat rincian dan disusun menurut berbagai dimensi, lalu menghasilkan informasi dalam banyak dimensi, tidak terbatas seperti rollup. Lalu selanjutnya ada data mining. Dia merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining sendiri membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna tersebut. Data mining sendiri terdapat dua cara dalam melakukannya. Yang pertama, ada verifikasi hipotesis, yang kedua ada penemuan pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.